bagaimana tata cara mandi wajib yang benar sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa salah satu syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sehingga ketika ada seseorang ingin melakukan sholat, maka yang harus dia perhatikan terlebih dahulu adalah dia pastikan bahwa dia suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas kecil itu bisa dilakukan dengan cara berwudu. Sementara hadas besar itu harus dilakukan atau harus dihilangkan dengan cara melakukan mandi wajib. Nah, para ulama fikih menjelaskan bahwa di antara faktor-faktor yang menyebabkan wajibnya seseorang untuk mandi wajib atau mandi junub itu bisa dibagi menjadi 6 kategori. 3 diantaranya dialami oleh laki-laki dan perempuan, sementara 3 sisanya itu hanya dialami oleh perempuan saja. 3 hal yang mewajibkan mandi yang dialami oleh laki-laki dan perempuan adalah yang pertama, bertemunya 2 kemaluan atau dalam arti kata melakukan hubungan suami istri. Kemudian keluarnya mani untuk laki-laki. Kemudian yang terakhir meninggal dunia. Kemudian 3 hal yang mewajibkan mandi yang khusus perempuan adalah yang pertama karena haid, kemudian yang kedua karena nifas, kemudian yang ketiga karena melahirkan. 6 sebab ini itu mengharuskan atau mewajibkan seseorang muslim untuk melakukan mandi wajib sebelum dia melakukan amal-amal ibadah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana tata cara yang benar untuk melakukan mandi wajib atau mandi junub tersebut? Nah, mari kita bahas. Pertama yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan mandi wajib adalah memastikan bahwa semua badan atau tubuh kita bersih dari segala kotoran, najis, ataupun bekas-bekas hadas yang mungkin saja ada di badan kita. Sehingga seorang yang akan mandi wajib, maka dia dianjurkan untuk buang air kecil terlebih dahulu. Khusus bagi yang laki-laki yang mandi wajibnya disebabkan oleh keluar mani, maka dengan buang air kecil terlebih dahulu, maka itu akan menghabiskan semua sisa-sisa mani yang ada di rongga kemaluannya. Kenapa? Kenapa ini sangat dianjurkan untuk pertama kali? Karena ketika seseorang melakukan mandi wajib, kemudian tiba-tiba di pertengahan ataupun di akhir mandi, sisa mani yang ada di kemaluannya masih ada dan keluar lagi, maka akibatnya dia harus mengulangi mandinya, atau dia harus mengulangi dari awal mandinya, karena sebab wajibnya mandi itu muncul kembali. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah melakukan hal-hal yang sunnah terkait dengan mandi. Di antaranya seperti yang pertama membaca basmalah, kemudian menghadap kiblat, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian juga bersiwak, dan hal-hal lain yang bisa membersihkan semua anggota badan. Semuanya kita niatkan sebagai sunnah-sunnah mandi. Nah, kemudian setelahnya kita bersiap-siap melakukan sunnah mandi yang selanjutnya, yaitu berwudu, sebagaimana wudu yang kita lakukan untuk sholat. Nah, kemudian setelah wudu baru kita memulai mandi wajib atau mandi junub kita. Setelah itu kita harus yang pertama kali adalah melafazkan atau mengucapkan niat, yaitu niat mandi. Dalam hal ini yang wajib sebenarnya adalah berniat di dalam hati. Adapun berniat atau melafazkan niat itu sendiri hukumnya hanyalah sunnah saja. Nah, bagaimana cara melafazkan niat? Nah, para ulama memberikan petunjuk. Di antara niat yang boleh atau yang dianjurkan untuk membacanya adalah
nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk mengangkatkan hadas besar di dalam tubuhku karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berniat, berbarengan dengan niat tersebut, kemudian kita siram bahagian badan yang mulai dari kepala yang sampai kepada semua anggota badan kita. Tidak boleh satupun bahagian badan yang tidak terkena dengan air. Termasuk hal-hal yang berada di lipatan-lipatan badan. Misalnya di lipatan perut bagi mereka yang gemuk, kemudian lipatan selangkangan misalnya, ataupun di ketiak, dan semua hal-hal yang terselip yang membuat air tidak sampai ke sana. Sehingga dalam mandi wajib kita harus memperhatikan betul atau memastikan betul bahwa tidak satu pun bahagian kulit badan kita yang tidak terkena dengan air. Nah, kemudian setelah kita membasahi semua badan, kita disunahkan atau dianjurkan untuk menggosok bagian-bagian tertentu supaya kotorannya hilang. Kemudian setelah itu baru dibasuh dengan basuhan yang terakhir, dan dianjurkan juga dalam mandi ini mendahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan daripada yang kiri. Nah, kemudian setelah semuanya lengkap, semuanya sempurna, basah semua, nah barulah setelah itu kita dianggap selesai dari mandi wajib. Dan kita sudah diperbolehkan setelah itu untuk melakukan berbagai macam ibadah seperti sholat dan lain-lain. Oleh sebab itu para pendengar, karena mandi wajib ini adalah suatu hal yang menjadi syarat utama melakukan ibadah, maka kita harus berhati-hati sekali untuk melakukannya dan juga teliti dalam mengetahui ilmu-ilmunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.